Disiplin adalah napasku, kejujuran adalah jiwaku. Bertatap muka dengan musuh, hujan adalah hujan peluru. Kita kalau menang sana itu menjadi rakyat, tapi kalau sana yang menang nembak kita. Dilucuti sampai telanjang bulat, senjatanya diambil. Nama saya Sudi Arso, asli dari daerah istimewa Yogyakarta. Saya masuk TNI tahun 1975, purna tahun 2002. Istri 1, anak 4. Saya pernah tugas di Timur Timur 2 kali. Setelah purna, saya ke PDAM Kabupaten Wonosobo selama 8 tahun. Ini ada tandanya dari PDAM. Terus setelah dari PDAM tahun 2010 saya hijrah ke Kalimantan. Setelah ke Kalimantan saya hanya setengah tahun, pulang, hijrah lagi ke Palembang selama 5 tahun. Saya menjadi Kanitpam PT Sinarmas di Palembang. Saya selama 5 tahun, pulang tahun 2016. Langsung saya bertempat di sini tahun 2016 sampai sekarang. Ya, kalau saya memang dari naluri orang tua, karena orang tua ini sebagai orang tua saya juga dari TNI. Jadi untuk meneruskan generasi penerus orang tua, jadi bahasa Jawanya biar tidak mati obore gitu. Jadi untuk meneruskan perjuangan orang tua saya untuk menjadi TNI. Saya terus terang memang yang penting otak sehat, fisik kuat. Itu yang penting utama. Lima langkah dari pintu harus lari. Itu sudah ada tulisannya di depan pintu itu, 5 langkah lari. Itu kalau di dalam pendidikan itu apel itu ada 5. Apel pagi, apel senam pagi, apel siang, apel olahraga, apel malam. Itu yang sangat terkesan, sehingga disiplin adalah napasku, kejujuran adalah jiwaku. Ini yang sudah tertanam sejak dalam pendidikan sampai hari akhir nanti, sudah tertanam. Saya pendidikan di Gombong, ya, selama 4 bulan. Di Timur Timur, karena berhadapan langsung dengan musuh. Bertatap muka dengan musuh, hujan adalah hujan peluru, bukan hujan air. Hujan peluru, tapi alhamdulillah sampai sekarang aman, tidak cacat. Musuhnya Fretilin. Fretilin itu orang sana yang masih mengikuti Portugis, karena itu kan jajahan Portugis selama 500 tahun. Jadi selama 3 bulan itu berjalan kaki bersama-sama dengan rakyat. Nama operasinya Operasi Sapu Jagat pada waktu itu. Jadi bersama-sama menyisir musuh itu bersab
digiring dari barat sampai ke timur. Tahun 84 itu, kalau yang 84 itu sudah musuh dalam selimut, karena musuh itu sudah istilahnya membaur dengan rakyat dengan adanya kontak damai tahun 1982. Itu kontak damai, sehingga musuh dalam selimut, inilah yang paling berat, karena kita kalau menang sana itu menjadi rakyat, tapi kalau sana yang menang nembak kita. Itu pernah saya, itu teman saya 6 orang, sana sekitar satu peleton 30 sampai 40. Teman saya 6 orang itu berjalan berjalan dua, yang 2 menyeberang jembatan, yang 2 di atas jembatan, yang 2 sebelum jembatan. Yang sudah menyeberang di jembatan gugur, yang di atas jembatan terjun masuk sungai, yang 2 menembak. Kehabisan peluru teman saya, minta yang satunya, kan 2 orang, yang satunya minta, baru gini kena tembakan, langsung mundur. Nah, yang 2 di seberang jembatan tadi dilucuti sampai telanjang bulat, senjatanya diambil, pakaiannya diambil, dirampas, dibawa lari. Sana yang mati 1, sini tempat kita 2 yang gugur. Itu tahun 84. Kalau yang tahun 76 itu rekan saya yang gugur 9 orang, yang kaki hilang ada 33 orang. Itu. Tidak hanya istilahnya itu, ya istilahnya, maaf ya, gaji utuh di sini, di sana juga dapat istilahnya gaji. Tapi di sana yang tahun 76 itu hanya 5.000 1 bulan. 5.000 rupiah tahun 76. Sekarang berarti sekitar berapa Pak? Sebanding dengan seberapa Pak? Ya 5 jutaan kalau sekarang. Kalau dulu hanya 5.000. Melawan dengan musuh. turun. Nyawa. Taruhannya nyawa itu di sana, tapi hanya dihargai 5.000. 5.000 ditabung 2.500, yang diberikan 2.500. Jangan sampai kita kena pengaruh yang negatif-negatif, karena mengingat pada para pejuang pendahulu kita itu sengsaranya seperti itu. Sebagai generasi penerus, monggolah kita teruskan perjuangan ini, pertahankan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan persatuan dan kesatuan, supaya dijaga di NKRI itu harga mati.